Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan para family Z Factor berniat untuk melihat hasil akhir dari latihan Goten dan juga Trunks. Nah, di sini Cici pun masih memikirkan nama yang cocok bagi gabungan mereka berdua. Gotenks apakah Trunks? Yang bagus ya Gotenks lah. Piccolo pun meminta kepada Goten dan juga Trunks untuk segera menyamakan aura ki mereka agar bisa segera melakukan fusion. Dan inilah dia yang ditunggu-tunggu oleh para Z Factor, yaitu penggabungan Goten dan juga Trunks. Singkat cerita, setelah cahaya menyilaukan hilang, semua mata dibuat sangat terkejut melihat penggabungan Goten dan juga Trunks, di mana penggabungan mereka berdua memiliki badan yang sangat gemuk, sampai-sampai membuat Piccolo bertanya-tanya, apakah memang penggabungan dari mereka berdua ini memang seperti itu? Karena teknik ini yang disarankan oleh Goku sebelumnya, mereka pun percaya-percaya saja. Nah, mereka pun sedang menunggu bocah ini untuk melakukan sesuatu hal yang menakjubkan. Namun mereka malah kelelahan sendiri saat mencoba untuk berjalan. Sontak hal tersebut pun membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Wah, ternyata produk gagal ini. Pada akhirnya Piccolo pun menyadari sesuatu, kalau sebelumnya Trunks telah mengeluarkan jarinya terlebih dahulu dibandingkan Goten, yang membuat gerakan mereka menjadi tak sama. Hal itulah yang membuat produk mereka alias bentuk mereka ini menjadi gemuk seperti ini. Piccolo pun meminta kepada mereka berdua untuk mengulangi teknik fusion. Namun karena mereka berdua yang tidak mengetahui bagaimana cara memisahkan diri, pada akhirnya mereka pun harus menunggu waktu 30 menit sampai Goten dan juga Trunks terpisah secara alami. Singkat cerita, setelah Goten dan juga Trunks kembali terpisah, Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk kembali melakukan teknik fusion. Namun karena jari dari mereka berdua yang tidak bersentuhan, membuat teknik fusion mereka pun menjadi gagal. Pada akhirnya bentuk penyatuan mereka pun lebih kacau daripada yang sebelumnya, di mana mereka memiliki tubuh yang kurus kerempeng seperti kekurangan gizi, bahkan sampai batuk-batuk seperti itu. Pada percobaan ketiga, mereka berdua lebih serius untuk melakukan fusion agar dapat memunculkan wujud sempurna dari teknik fusion. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil melakukan teknik fusion itu dengan sempurna dan memunculkan sosok kesatria yang akan mengalahkan Majin Buu. Semua orang pun nampak terkejut merasakan aura ki milik Goten yang begitu kuat sampai tak terhingga. Tinggal dipoles sedikit saja oleh Piccolo, maka Goten akan menjadi prajurit terkuat di muka bumi. Namun Goten ini sombongnya minta ampun. Dia sudah tak mau lagi mendengar perkataan dari Piccolo. Dia sangat yakin dengan perubahan bentuknya ini, maka dia bisa mengalahkan Majin Buu dengan mudah. Tanpa mendengarkan perkataan dari Piccolo, Goten pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Piccolo dan juga yang lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah mereka kabur. Goku yang dibangunkan oleh seekor kupu-kupu membuatnya menjadi sangat terkejut karena upacara pembangkitan kekuatan milik Gohan masih belum selesai. Ternyata mereka baru melakukan upacara tersebut dalam waktu 2 jam. Waduh, ternyata masih lama lagi ya. Kita cek kondisi dari Majin Buu yang masih menghancurkan kota-kota lagi. Dia terlihat sangat bersemangat untuk melakukan penghancuran lagi di kota-kota selanjutnya. Tak lama Majin Buu pun melihat ada 2 kapal yang sedang berlayar. Tanpa basa-basi, Majin Buu pun segera menghancurkan kedua kapal itu tanpa ampun.
Tiba-tiba perut Majin Buu pun menjadi bolong dan ternyata pelakunya adalah Gotenk yang datang ke tempat tersebut untuk mengalahkan Majin Buu. Gotenk sangat percaya diri kalau dirinya bisa mengalahkan Majin Buu. Dia merasa kalau dengan kekuatannya saat ini bisa mengalahkan Majin Buu dengan mudah. Hei Majin Buu, jangan beraninya sama orang lemah saja. Sini sama Eke. Akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai, di mana Gotenk menghajar Majin Buu secara membabi buta sampai membuatnya terjun ke dalam air. Walaupun telah dihajar habis-habisan oleh Gotenk, Majin Buu masih mampu bangkit kembali dan mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala. Majin Buu kali ini benar-benar sangat marah, bukan karena dihajar oleh Gotenk, melainkan Gotenk telah memanggilnya kentut. Pada akhirnya, Majin Buu berhasil mengembalikan keadaan dengan menghajar Gotenk sampai membuatnya babak belur dan melayang jauh sampai menabrak sebuah tembok yang membuatnya tak bisa bergerak. Tak berhenti sampai di situ. Di sini Majin Buu berniat untuk menghabisi Gotenk dan juga menghancurkan kota dengan menggunakan sebuah energi laser. Namun secara tiba-tiba muncul para pasukan militer yang menyerang Majin Buu secara membabi buta. Namun serangan seperti itu tidak akan mampu untuk menghabisi Majin Buu. Majin Buu yang marah, dia pun langsung menghancurkan para militer itu beserta kotanya, yang membuat kota itu langsung hancur rata dengan tanah. Tak lama, Gotenk pun akhirnya kembali ke Istana Langit dengan keadaan yang sudah babak belur dan juga rasa frustasi akibat tidak bisa mengalahkan Majin Buu. Tak lama, Piccolo pun datang ke tempat tersebut dengan sangat marah karena dia gagal mendidik Gotenk dan juga Trunks untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Dia meminta kepada Gotenk untuk berlatih jauh lebih keras daripada yang sebelumnya untuk memaksimalkan teknik fusion agar hal ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, setelah kekalahan Gotenk melawan Majin Buu, dia pun kembali melakukan pemusnahan kepada manusia dengan riang gembira. Dia mengubah seluruh manusia menjadi berbagai makanan dan memakannya tanpa ampun. Dan para manusia yang mencoba untuk mempertahankan kehidupan mereka berkali-kali tetap gagal karena kekuatan Majin Buu yang begitu overpower. Namun para manusia yang masih hidup, mereka pun tidak putus asa karena mereka mendengar penyelamat mereka masih hidup. Siapakah penyelamat mereka semua? Ternyata penyelamat mereka semua adalah Mr. Satan yang masih hidup, yaitu seorang petarung legendaris. Di sini Mr. Satan sudah menghentikan latihan terbangnya dan dia pun memutuskan untuk pergi mengalahkan Majin Buu karena dialah satu-satunya harapan manusia demi bisa mengalahkan Majin Buu, sang iblis yang sangat kejam. Di sisi lain, Gotenk dan juga Trunks yang sebelumnya dikalahkan oleh Majin Buu membuat mereka menjadi babak belur dan harus diobati oleh ibu mereka. Trunks yang masih tak terima atas kekalahannya, dia pun mengatakan,
Awas kau Majin Buu, nanti pasti kau akan kukalahkan. Kedua orang tua dari Goten dan juga Trunks begitu sangat khawatir karena mereka berdua sebelumnya sudah sangat gegabah dan juga ceroboh yang membuat mereka berdua hampir terbunuh oleh Majin Buu. Nah, makanya ingat kata-kata pepatah, kesombongan akan membuatmu hancur. Piccolo pun menegaskan kepada Goten dan juga Trunks kalau mereka berdua adalah satu-satunya harapan demi bisa mengalahkan Majin Buu. Kalau mereka mati saat ini, maka Majin Buu akan semakin menggila untuk menghancurkan bumi. Pada akhirnya, Goten dan juga Trunks pun tersentuh dan mengakui kesalahan dari mereka berdua. Trunks pun bertanya kepada Piccolo apakah dirinya bisa melampaui kekuatan ayahnya. Di sini, Trunks pun sangat tersentuh dan juga kagum kepada ayahnya yang berani mengorbankan dirinya demi bisa mengalahkan Majin Buu. Piccolo pun segera memegang kepala dari Trunks dan juga Goten lalu mengatakan kalau para Saiyan memiliki kekuatan yang memang luar biasa dan kalian berdua adalah keturunannya, di mana para Saiyan ini bisa melakukan apapun yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh mereka sama sekali. Nah, dengan begitu Piccolo pun langsung menyembuhkan Goten dan juga Trunks sebagai hadiah dari mereka berdua. Setelah mendapatkan wejangan dari Piccolo, di sini Goten dan juga Trunks akan berlatih lebih serius daripada sebelumnya. Piccolo pun segera mengajak mereka berdua untuk kembali berlatih agar bisa menjadi lebih kuat dan mengalahkan Majin Buu. Di sisi lain, akhirnya Mr. Satan telah sampai ke rumah Majin Buu dan dia berniat untuk menghadapi Majin Buu sendirian. Dia juga membawa tas yang katanya di dalam tas tersebut memiliki senjata mematikan. Tak lama, Satan pun segera melepaskan jubah dan juga ikat pinggangnya lalu mengatakan kalau kali ini adalah hari terakhir dari Majin Buu. Hei Majin Buu, bersiaplah, ini adalah hari terakhirmu di alam semesta. Kau akan menerima hukuman atas apa yang kau lakukan. Namun dalam hati Mr. Satan memang benar-benar sangat ketakutan kalau harus menghadapi Majin Buu. Anak buahnya yang melihat Satan seperti itu, dia pun bertanya apakah Satan sedang sakit tenggorokan. Kalau begitu aku bantu. Hei Majin Buu bodoh, cepat keluarlah, ini ada bos kami yang siap menantangmu. Sontak, Satan pun segera membawanya bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Majin Buu. Mr. Satan pun meminta kepada mereka berdua untuk pergi karena misi rahasia ini tidak boleh ada yang mengetahui. Hampir saja ketahuan oleh mereka. Kemudian, Mr. Satan pun segera mengendap-endap untuk mendekati rumah Majin Buu dan mengecek apakah dia ada di dalam rumah. Setelah mulai dekat di dalam rumah Majin Buu, Mr. Satan segera melemparkan sebuah batu untuk mengecek respon Majin Buu apakah dia memang berada di rumah. Karena tidak ada respon dari Majin Buu, pada akhirnya Mr. Satan pun segera mengecek lebih dekat rumah Majin Buu dan ternyata rumah itu memang kosong. Mungkin dia ketakutan melihat aku yang akan datang kemari. Di saat Mr. Satan sedang bersemangat seperti ini, tiba-tiba Majin Buu muncul di hadapannya. Hai paman, kenapa kau kesini? Sontak nyali Mr. Satan pun langsung ciut melihat Majin Buu yang mulai mendekat ke hadapannya. Nah, di sini Majin Buu yang melihat mangsa datang tak diundang, dia berniat untuk mengubah Mr. Satan menjadi sebuah makanan. Enaknya dijadiin apa nih? Permen, jelly, atau apa ya? Pada akhirnya Mr. Satan pun mencoba bernegosiasi kepada Majin Buu. Dia mengeluarkan sebuah coklat dari dalam tasnya, di mana coklat itu pun diberikan kepada Majin Buu. Majin Buu yang memakan coklat itu, dia merasa kalau coklat itu memang enak. Namun ternyata coklat itu sudah diberi racun oleh Mr. Satan, yang mana dia hanya tinggal menunggu Majin Buu mati karena coklat tersebut. Namun sayangnya Majin Buu ini kebal terhadap racun yang membuatnya tidak akan mungkin mati oleh coklat itu. Kalau begitu kau main saja ini bro, dimana Mr. Satan memberikan Majin Buu sebuah gameboot. Mr. Satan melihat kalau Majin Buu menyukai permainan tersebut, dia pun terus mengulur waktu agar membuat Majin Buu tidak berpikir untuk membunuhnya. Di saat ada kesempatan, Mr. Satan pun segera menekan remote yang membuat gameboot itu langsung meledak.
Namun kalau hanya ledakan kecil seperti itu ya tidak akan membuat Majin Buu mati. Majin Buu merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Satan dan dia pun memutuskan untuk membuat Mr. Satan menjadi bawahannya. Tak lama Mr. Satan pun segera diberikan sebuah permen yang terbuat dari manusia. Dia pun segera memakan permen itu. Wah, Satan kanibal ternyata. Di saat Mr. Satan mencoba untuk mengalihkan perhatian dari Majin Buu, dia pun segera membuang semua permen itu. Nah, di sini Mr. Satan pun segera menyerang Majin Buu. Namun Majin Buu berpikir malah ada orang yang mengerjainya. Dia pun memutuskan untuk menembakkan sebuah tembakan laser ke arah jauh yang membuat tempat itu menjadi hancur berkeping-keping. Nah, hal itu pun membuat Mr. Satan menjadi melotot segede gaban. Tak lama Mr. Satan pun akan menjalankan rencana terakhirnya. Dia pun mengajak Majin Buu untuk foto bersama, di mana Majin Buu diminta oleh Mr. Satan tengkurap dan Mr. Satan pun berdiri di belakang Majin Buu seolah-olah dia telah mengalahkannya. Majin Buu yang polos dia pun mau-mau saja melakukan hal tersebut. Sementara itu di sisi lain pembangkitan kekuatan tersembunyi milik Gohan masih terus berlanjut, di mana Kaioshin masih terus mencoba untuk melakukan ritual itu. Tak lama Kaioshin pun segera duduk untuk meminta kepada Gohan menenangkan pikirannya dan memusatkan pikirannya agar tahap kedua yaitu tahap power up segera dimulai. Gohan pun segera menuruti permintaan yang dilakukan oleh Old Kai untuk memusatkan pikirannya agar dia bisa memulai tahap power up ini dan membangkitkan kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Secara bersamaan akhirnya Goku pun terbangun dari tidurnya. Dia pun segera menghampiri Gohan dan segera bertanya kepada Old Kai berapa lama lagi tahap power up ini akan dilalui oleh Gohan. Nah, Old Kai pun menjawab kalau masih membutuhkan waktu 20 jam lagi untuk menyelesaikan ritual ini. Pada akhirnya mereka semua pun harus menunggu waktu yang cukup lama untuk melihat kekuatan tersembunyi milik Gohan bangkit. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.